Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, hari ini Bunda Citra minta izin mau menceritakan salah satu kisah Nabi kepada teman-teman. Ya, hari ini Bunda Citra mau menceritakan mengenai kisah Nabi Idris alaihi salam. Baik, apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan kisah Nabi Idris alaihi salam? Baik, sebelum kita mulai, mari sama-sama kita minta izin terlebih dahulu kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan, menundukkan pandangan, membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Baik teman-teman, Bunda akan mulai ya kisahnya. Nabi Idris alaihissalam adalah keturunan ke-6 dari Nabi Adam alaihissalam. Nabi Idris memiliki nama asli yaitu Ahnuh. Nah, kenapa Nabi Idris dinamakan dengan nama Idris? Padahal nama aslinya yaitu Ahnuh. Karena Nabi Idris sangat gemar membaca dan menulis. Nabi Idris adalah nabi yang sangat cerdas. Ya. Nah, teman-teman, Nabi Idris juga adalah orang yang pertama kali menjinakkan kuda. Yang pada waktu itu kuda juga termasuk binatang liar yang sulit sekali dijinakkan. Tapi alhamdulillah Allah berikan kemampuan dan kecerdasan kepada Nabi Idris alaihissalam untuk dapat menjinakkan kuda, sehingga kuda bisa dijadikan untuk tunggangan ya, atau untuk mengangkut berbagai barang. Nah, dengan adanya kendaraan kuda pada waktu itu kaumnya Nabi Idris sangat terbantu dan kehidupannya menjadi semakin makmur. Nabi Idris menjadi orang yang paling disegani dan menjadi seorang panutan pada waktu itu. Di dalam Al-Quran pun Nabi Idris digolongkan sebagai manusia yang sabar. Karena beliau tidak mudah putus asa dalam menghadapi rintangan dan tantangan seberat apapun. Masya Allah. Nah, Nabi Idris juga merupakan manusia pertama yang mulai menulis dengan pena, teman-teman. Dan Nabi Idris juga dianugerahi berbagai kepandaian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Apa saja kepandaian yang dimiliki oleh Nabi Idris? Nah, diantaranya Nabi Idris diberikan kepandaian oleh Allah untuk dapat memahami ilmu alam semesta, tentang alam semesta. Juga tentang ilmu tulis-menulis. Selain itu, juga ilmu berhitung. Ya, Masya Allah. Juga Nabi Idris adalah orang pertama yang menjahit pakaian, teman-teman. Masya Allah. Sehingga pakaian lebih nyaman dipakai pada waktu itu, karena pada saat itu manusia masih memakai pakaian yang terbuat dari daun dan kulit hewan. Ya, Masya Allah, Allah berikan begitu banyak kepandaian, kecerdasan kepada Nabi Idris alaihissalam. Nah, Nabi Idris juga menguasai berbagai macam bahasa, teman-teman. Oleh karena itulah beliau dapat dengan mudah berkomunikasi dengan manusia yang lainnya dengan bahasa yang berbeda. Nabi Idris juga diberikan kepandaian oleh Allah dapat membangun rumah yang sederhana, indah, dan nyaman. Sehingga banyak orang-orang dari berbagai daerah yang datang meminta bantuannya. Nah, setelah beranjak dewasa, Allah pun mengangkat Nabi Idris sebagai nabi. Nabi Idris sangat taat kepada perintah Allah.
Beliau melarang orang-orang untuk berbuat kerusakan yang menentang syariat Allah. Tapi sayangnya hanya sedikit saja yang menaatinya, teman-teman. Sebagian besar menentang dakwah beliau, tidak mau mengikuti ajaran beliau. Terutama kaum dari keturunan Qabil. Ya, ada yang masih ingat Qabil itu siapa? Ya, benar. Qabil adalah salah satu anak dari Nabi Adam alaihissalam dan Bunda Siti Hawa. Nah, selain menjadi seorang nabi, Nabi Idris juga merupakan seorang panglima perang, teman-teman. Beliau berperang dengan gagah dan berani, sehingga Nabi Idris mendapat julukan Asadul Usud, yang artinya singa dari segala singa. Kenapa? Karena beliau tidak pernah putus asa dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi kejahatan. Masya Allah, Nabi Idris adalah ahli strategi yang sangat cerdas, sehingga beliau dan pasukannya selalu dapat memenangkan berbagai pertempuran atas izin Allah. Masya Allah. Tapi semakin hari, kaum keturunan Qabil yang ingkar dan durhaka itu semakin bertambah banyak jumlahnya. Mereka tidak berhenti menyerang, bahkan mereka pun menyerang para wanita dan anak-anak dari kaum Nabi Idris alaihissalam. Astagfirullahalazim. Maka Allah pun memerintahkan Nabi Idris beserta kaumnya untuk berhijrah dan meninggalkan negerinya untuk menuju tempat yang lebih aman. Nah, Nabi Idris sangat taat kepada perintah Allah. Karena kagum akan ketaatan Nabi Idris, sampai-sampai malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diizinkan untuk dapat bertemu dengan Nabi Idris. Masya Allah, sampai malaikat Israel berdoa pada Allah untuk diizinkan bertemu dengan Nabi Idris, teman-teman. Ya, karena kagum sekali dengan ketaatannya Nabi Idris. Lalu malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia untuk menemui Nabi Idris atas izin Allah. Nah, saat itu Nabi Idris meminta pada malaikat Israel agar dapat merasakan hal gaib. Misalnya saja seperti meninggal, melihat neraka, dan melihat surga. Nabi Idris berdoa kepada Allah, ya,